Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Ketemu lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Bapak Ibu, hari ini kita masih dalam suasana Paskah. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang Paskah. Paskah itu adalah kebangkitan Kristus ya. Mari kita membuka Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata begini. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berkata begini, oleh karena rahmat-Nya yang besar. Rahmat yang besar itu bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma oleh Tuhan kepada manusia, karena memang manusia sebenarnya tidak layak atau tidak mampu memperolehnya. Apa yang Tuhan beri, dikatakan bahwa dilahirkan kembali, rahmat untuk dilahirkan kembali, rahmat untuk dibangkitkan kembali. Saudara, kita manusia penuh dengan dosa, hidup di dalam suasana kematian, tidak ada harapan, tidak punya pengharapan untuk masa depan, apalagi untuk sorga yang kekal. Tapi kemudian oleh rahmat-Nya kita dilahirkan kembali, kita dihidupkan kepada hidup yang penuh dengan harapan karena rahmat Tuhan. Dan cara Tuhan untuk menghidupkan kita lewat kematiannya, kemudian Dia bangkit, saudara. Nah, pertanyaannya begini, siapakah mereka yang mendapatkan rahmat ini? Di ayatnya yang kedua berkata bahwa mereka yang kena dengan percikan darah Yesus. Apa yang dimaksud dengan percikan darah Yesus? Yaitu mereka yang bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Mereka yang memikul salib seperti yang Yesus alami. Kalau kita lihat, saudara, penderitaan Tuhan sejak Dia ditangkap, sejak Dia ada di Bukit Getsemani, saudara, dalam penderitaan yang berat karena benar-benar Dia disakiti karena dosa manusia ya. Dia ditangkap, Dia dihina, Dia diludahin sampai kemudian Dia disalibkan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari Tuhan yang mengutuk, yang membenci, yang marah dan sebagainya. Dia diam, Dia mengampuni. Di kayu salib Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, saudara. Dia mendoakan. Dan sebenarnya itulah orang-orang, seperti itulah orang yang sebenarnya kena dengan percikan darah Yesus, bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa di dunia ini kita kadang bahkan mungkin sering disakiti, sering dihina, sering dibenci dan sebagainya. Kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa mengampuni, mengasihi, mendoakan, saudara. Itulah yang dimaksud kena dengan percikan darah Yesus. Kemudian ketika kita mampu melakukan kata Tuhan, kita akan dilahirkan kembali, kita akan dibangkitkan kembali. Dan ayat 3 jelas sekali, kepada hidup yang penuh dengan harapan. Ketika kita dilahirkan kembali, kita dibangkitkan kembali, kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Di ayat 4 berkata, saudara, untuk memperoleh, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, suatu bagian yang tidak dapat cemar, suatu bagian yang tidak dapat layu, berkat yang tersimpan di sorga. Bapak Ibu, di dunia ini, saudara, kata Tesalonika berkata bahwa pada akhirnya uang itu bisa dimakan rayap. Pada akhirnya emas itu bisa berkarat, saudara. Tidak ada yang tetap. Segala harta dunia tidak ada yang tetap, tidak ada yang kekal. Hari ini bisa ada, besok mungkin tidak ada, saudara. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali, kita memiliki hidup yang penuh dengan harapan untuk menerima berkat yang tidak binasa, berkat yang tidak layu, berkat yang tersimpan di sorga. Tuhan berkata begini dalam Ibrani pasalnya yang keempat ya. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16 berkata begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita dilahirkan kembali oleh Tuhan ya, kita punya keberanian untuk masuk ke tahta kasih karunia, menerima rahmat kasih sayang, dan kemudian untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Saudara, Tuhan sudah menyimpan berkat untuk kita di sorga, berkat yang tidak dapat binasa, berkat yang tidak bisa dicuri oleh siapapun.
Saudara, karena benar-benar tersimpan di sorga. Dan kata Tuhan, pada waktu kita membutuhkan, Tuhan akan menolong, memberi tepat pada waktunya. Saudara, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan punya waktu yang sangat indah untuk menolong kita. Tuhan punya waktu yang sangat tepat untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita. Tuhan punya waktu yang sangat tepat. Saudara, kepada siapakah Tuhan akan menyatakan pertolongan itu? Kepada orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan. Dihidupkan kembali oleh kebangkitan Tuhan. Saudara, lewat apa? Lewat kita kena percikan darah Yesus. Lewat kita bersekutu juga dengan penderitaan Tuhan. Kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni. Kita mampu setia kepada Tuhan. Kita mampu percaya kepada Tuhan dalam situasi, dalam keadaan apapun. Itulah orang-orang yang kena dengan percikan darah Yesus. Saudara, dan kemudian manusia lama kita ditanggalkan. Kita akan memiliki manusia baru. Manusia yang memiliki hidup yang penuh dengan harapan. Untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan yang tersimpan di sorga. Puji Tuhan, selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, Tuhan lindungi, Tuhan berkati engkau. Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Selamat Paskah, selamat mengalami kemenangan, kebangkitan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.